Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Galang dengan NIM R1C1 24015. Di sini saya kembali akan menjelaskan tentang komponen penyusun batuan karbonat, yaitu semen dan pori pada batuan karbonat. Langsung saja. Nah, untuk pengertian sendiri itu adalah semen karbonat adalah material presipitasi yang mengisi ruang pori batuan. Nah, ini terbentuk dari fluida yang jenuh, karbonat yang berfungsi mengikat partikel batuan dan mengurangi porositas. Nah, untuk komposisi kimianya dia itu penyusun utamanya itu kalsit, CaCO2 dan dapat juga berupa aragonit dan dolomit dan terbentuk dari kaya akan fluida karbonat. Nah, ini untuk proses sementasinya. Yang pertama itu dia bagian dari diagenesis pasca pengendapan. Kemudian presipitasi mineral karbonat dari fluida pori dan mengisi ruang pori antara butiran atau lubang pelarutan serta mengurangi porositas dan meningkatkan kekuatan fluida. Untuk jenis-jenis semen karbonat sendiri itu ada semen poikilotopik, semen sintaksial, semen fibrous. Nah, untuk semen poikilotopik ini, dia itu terbentuk dari sistem delta yang didominasi pasang surut. Dan ini mempengaruhi heterogenitas vertikal dan ditemukan mengga- eh, ditemukan menggantikan butiran. Nah, untuk semen sintaksial sendiri, yaitu semen yang tumbuh mengikuti orientasi kristal dari butiran. Asalnya dengan ciri-ciri kristal, semen menyatu dengan butiran dan terbentuk di lingkungan burial diagenesis. Nah, untuk kemudian semen fibrous. Ini jenis semen karbonat dengan struktur berserat dan berperan dalam pengisian pori dan stabilisasi batuan. Adapun jenis semen lainnya itu ada semen bladet, semen granular, semen rusi, bloki, dan meniskus. Kalau untuk semen bloki dia itu em, semen bloki sendiri itu dia semen yang terbentuk oleh kristal kalsit besar yang relatif sama ukuran atau ekuen dan mengisi ruang pori. Nah, kalau untuk drusida itu semen yang kristalnya semakin besar menuju ke tengah rongga. Nah, lanjut. Nah, ini untuk contoh semen dalam karbonat, batuan karbonat. Bisa dilihat sendiri. Ini adalah bladet, granular, ini minuskus. Lanjut saja. Nah, untuk lingkungan pengendapannya itu di sini saya mendapatkan ada tiga. Yang pertama itu di Marin, ada di air tawar, dan ada di Burial. Nah, untuk di laut sendiri itu terbentuk di laut dangkal melalui proses biologis dan presipitasi CaCO3. Organisme laut membentuk cangkang argonit yang bertransformasi menjadi kalsit. Nah, karena apa ya? Mineral argonit ini dia lemah dan ketika tekanannya tinggi, dia akan bertransportasi menjadi mineral kalsit. Nah, untuk di lingkungan meteorik sendiri itu dia terjadi saat batuan karbonat terpapar air tawar seperti hujan, sungai, ataupun danau dan menyebabkan pelarutan dan pengendapan kembali mineral karbonat. Nah, untuk lingkungan burial atau penguburan,
Ini berlangsung setelah pengendapan awal. Saat sedimen terkubur di bawah lapisan batuan, tekanan dan suhu mendorong sementasi dan rekristalisasi. Nah, masuk pada pori batuan karbonat. Untuk definisinya sendiri itu, pori dalam batuan karbonat adalah ruang kosong atau rongga antara butir, intrapartikel atau fagi. Em, Bisa juga disebut lubang hasil pelarutan di dalam batuan yang terbentuk melalui proses pengendapan primer atau diagenesis seperti pelarutan atau sekunder. Nah, untuk pori dan juga pori sangat penting karena mengontrol kemampuan batuan dalam menyimpan penyimpanan atau porositas dan mengalir atau permeabilitas. Nah, untuk em, apa deh? Pentingnya ini pori dalam batuan karbonat itu sendiri yaitu sebagai indikator kualitas reservoir hidrokarbon dan juga mempengaruhi perilaku batuan dan karakteristik petrofisik serta tingkat ketidakpastian tinggi pada karbonat. Nah, untuk klasifikasi pori batuan itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah pori primer, sekunder, dan kapiler. Di mana primer itu terbentuk selama proses sedimentasi awal. Nah, dia ini menyediakan saluran untuk air dan mineral yang penting bagi kehidupan mikroorganisme. Nah, untuk kalau sekunder dia itu muncul akibat proses diagenesis seperti rekahan atau pelarutan, meningkatkan kapasitas penyimpanan dan aliran fluida dalam batuan. Nah, selanjutnya untuk pori kapiler, dia ini berukuran kecil dan dapat menyimpan air. Sedangkan untuk makro pori ini dia ini ukurannya besar dan memungkinkan menyimpan air lebih luas, lebih apa ya? Lebih dominan dan juga eh, alirannya itu cepat dan efisien. Nah, ini untuk klasifikasinya sendiri tuh di klasifikasi berdasarkan Choquet and Price 1970. Nah, dia di sini ada bagi atas tiga juga ada fabrik selektif proses, ada non fabrik selektif proses dan may or may not be fabrik selektif. Nah, ini untuk detail klasifikasi pori. Dia ini ada jenis pori primer, di mana terbentuk bersama dengan proses pembentukan batuan melalui kompaksi, konsolidasi, dan sementasi. Ini untuk ada intergranular, intragranular, dan fenestral. Kemudian jenis pori sekunder, dia ini terbentuk setelah batuan akibat diagenetik seperti rekahan atau pelarutan. Nah, ada ini di solas disolasi, ada fraktur, terkahan dan pagi. Nah, ini untuk contoh visualnya di mana pori pada batuan karbonat. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, semen itu dalam batuan karbonat berfungsi sebagai pengikat, memperkuat struktur, dan memberikan stabilitas pada fragmen batuan yang ada. Sedangkan pori, dia ini eh, dalam batuan karbonat dia menciptakan ruang untuk penyimpanan penting dan mempengaruhi permeabilitas dan kemampuan batuan dalam menyimpan fluida. Nah, untuk peran keduanya di eh, apa ya, saling berinteraksi untuk menentukan karakteristik fisik dan fungsi batuan karbonat dalam ekosistem. Nah, mungkin mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.